uang panai ini kan digunakan untuk resepsi Iya. di masyarakat kita ini. Iya. Nah, Tapi sebenarnya yang aslinya bagaimana itu, Pak? Yang kita lihat bahkan menurutku sudah ada pergeseran Ya. yang lebih parah karena sudah ada standar harga. Ya. S1 berapa, sudah S1 haji berapa. Apakah dokter, Apakah bagaimana dokter? wajahnya, Ya. bagaimana keluarganya. Betul. Itu kan bergeser. Hmm. Bangsa kaya tadinya ini uang panai sebagai bentuk penghormatan, sekarang dijadikan sebagai ajang gengsi. Ajang gengsi. Bahkan kasarnya orang bisa sebut Gagar Uang Panai ini terkesan kita jual anak, ya kan? Ya, seolah-olah perempuan itu jadi komoditas Betul. yang dieksploitasi karena campur tangan dari keluarga. Makassar, kota yang sangat kaya akan budaya dan tradisi. Tapi jujur saja, ada sedikit kebingungan di kota yang begitu saya cintai ini. Tentang uang panai. Tradisi luhur ini penuh penghormatan, tapi banyak kita lupa tentang keluhuran uang panai. Bisakah kita kembali ke fitrah panai? Mengingat baiknya kemampuan kota ini dalam membaca dan menghayati pengetahuan, rasanya Makassar bisa. Pelan-pelan saja, dalam langkah yang enteng, ringan, tapi berbobot. Saya pernah dengar Bang Ispu Sakati itu membahas soal Lagaligo di podcast Naik Kelas, Abdi. Dan saya awam kan soal Lagaligo. Lagaligo itu secara harfiah berarti riwayat yang menggambarkan bagaimana kebudayaan, sosial, dan juga politik orang-orang Bugis di masa lampau yang bersumber dari dimensi keagamaan dan spiritual saat masyarakat Bugis belum menjadi seorang muslim. Lagaligo ini dianggap sangat menarik karena menjadi epik mitologis terpanjang di dunia. Mengalahkan Mahabharata dan sajak-sajak Homerus dari Yunani. Oh, sebuah kebanggaan. Kebanggaan yang menegaskan bahwa kita orang Bugis dan orang Makassar ini memiliki pencapaian yang sangat tinggi dan sangat revolusioner di masa lampau. Dengan salah satu buktinya adalah karya literasi, yaitu Lagaligo. Dengan kitab terpanjang di dunia ini, Abdi, Ya. isinya apa-apa saja sebenarnya itu? Isinya sangat kompleks, bahkan menurut ahli dianggap sebagai ensiklopedia orang Bugis di masa lampau. Ensiklopedia Iya, orang Bugis di masa Luar lampau. biasa, oke. Dia berisi tentang syair romantisme, syair patriotisme, hubungan spiritual, bahasanya bahasa kuno, arkais istilahnya. Sudah tidak ada lagi penuturnya. Yang pada tahun 2011 kemarin oleh Indonesia dan Belanda mendaftarkannya sebagai Memory of the World Di UNESCO? di UNESCO Oke. sebagai ingatan dunia. Halo Om, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Om, saya kan orang Makassar, Om. Baru pertama kali ke Rumata Art Space, begitu Om. Ya. Mungkin bisa kita kenalan dulu, Om. Perkenalkan diri kita. Terus di Rumata Art Space ini kita sebagai apa? Ya. Saya Nawir, panggil Awi saja. Rumata ya rumah kita. Rumah ini menjadi tempat nyaman untuk berinteraksi, mengekspresikan pengetahuan, interaksi budayaan. Rumata ini kan tentunya kayak punya peran besar begitu untuk pemeliharaan literasi begitu Om. Bisa nggak kita jelaskan literasi itu persita apa begitu Om? Iya, orang dulu mengatakan bahwa orang yang berliterasi itu kalau dia melek huruf, bukan cuma melek huruf dalam kemampuan baca tulis, termasuk kemampuan kita memecahkan masalah kehidupan sehari-hari seperti di kota ini. Yang membaca, menulis, memaknai sekitar, kemampuan untuk menggunakan logika, lalu memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi sehari-hari. Itu kemampuan literasi itu. Termasuk
munculnya gerakan kaum muda banyak sekali. Iya. Jadi pondasi Kota Makassar sebetulnya dalam sejarahnya memang sejarah yang sudah plural, sudah multikultural, ya mungkin abad-abad 14, 15, 16 gitulah. Wih, lama berarti. Iya, kita sudah menjadi persilangan kebudayaan dunia. Iya. Pouring the concrete, tearing down the trees, getting worse, getting worse, getting worse. The more blue skies up high, the rockets fly and fight, getting worse, getting worse, getting worse. Ooh, weather change at will. Ooh, people cannot refuse. The wind is blowing hard, clouds are the sunlight. Ooh, it's worse. Silent world and cold. Lifeless land with nothing more. When we take our time to see all around us, nature works, nature works, nature works. Whistles past my ears, close my eyes, lose fears. Nature works, nature works, nature works. Ooh, the weather change at will. Ooh, people cannot refuse. The wind is blowing hard, clouds are the sunlight. Nature works. Silent world and empty cold. Lifeless land with nothing more. Ooh, yeah, oh yeah, oh hey. Silent world and it's cold. Oh yeah, oh yeah, oh hey. Lifeless land with nothing more. Luar biasa siangku, ini berwarna sekali hari ini karena langsung ditemani dua darah Sulawesi. Ada Jasmine, ada Leca. Asli Makassar. Ya, asli Makassar. Lahir di Sulawesi. sini? Lahir di Makassar. Kalau saya besar di Makassar, tapi saya aslinya Medan. Leca atau Jasmine bisa jelaskan TV itu seperti apa? Jadi DV itu kan dibentuk oleh label ya. Kita sama-sama mutusin bareng nih. Ini bandnya jadinya kayak gimana? Terus labelnya masih pengen kita nambah satu personil lagi. Pengennya trio tapi tetap cewek-cewek. Cuman karena nemuin personil ketiganya susah. Belum banyak musisi perempuan di Makassar. Jadinya ya udah kita maju duo. Saya kan tadi nonton langsung di studio. Gimana kan. tuh? Genrenya apa? Kamu boleh tahu? Iya, terus kan saya ya Allah. Tapi enak didengar. Oh iya. Iya. Thank you. Iya. Jadi kita tuh sebenarnya pengen pop aja, Iya. cuman
kita explore juga elektroniknya. Elektronik. Karena sound-sound kayak gitu sekarang lagi asik banget ya, lagi tren juga ya. Lagi happening. Ya, jadi kita kayaknya genrenya ya pop elektronik. Tadi juga saya dengar Lifeless Slam. Lifeless Slam. Itu bahas lagu soal apa? Isinya? Kak Saga dapat apa kira-kira? Isu lingkungan. Ya, Si paling paham. Iya. Isu lingkungan. Isu lingkungan. Apa yang mau disampaikan? tentang manusia-manusia yang tidak menyadari betapa alam tuh udah sekarat lah sebenarnya. Makanya kita kayak ngambil judulnya Lifeless Land, pulau tidak bernyawa ya kan kalau di bahasa Indonesia ini. Karena itu adalah hal tragis yang bisa terjadi kalau kita selalu tidak peduli sama alam kita gitu. Kita sendiri. Dampaknya bisa besar. Ya. Setiap hari kan banyak orang yang membuang sampah sembarangan, akibatnya lingkungan jadi rusak sendiri, jadi getting worse. Kakak Jimpe Hai. ketemu sama kita pertama kali di Flum waktu launching buku Rockin Celebes dan 100 tahun perjalanan populer Om Di. Iya. 100 tahun perjalanan yang panjang begitu Om. Dapat referensinya begitu. Ada bukunya di sini. Oh iya. Kalau referensi sebenarnya cukup menantang memang kalau referensi. Tapi yang menarik kemudian saya temukan bahwa sejarah musik Makassar itu berhubungan besar dengan sejarah Indonesia. Tanggal kelahirannya menjadi Hari Musik Nasional. Iya. W.R. Supratman. Iya. Siapa nggak kenal W.R. Rudolf Supratman? Iya. Tiap Senin kau nyanyikan lagunya di sekolah. Iya. Pencipta lagu Indonesia Raya yang pernah hidup di Makassar dan dibikin band. Saya ambil dari situ, kemudian tarik, oh ini 100 tahun ternyata gitu. Band apa itu Om? Yang kita Namanya Black and White Jazz Band. W.R. Supratman waktu jadi anggota band itu umur 17. Kebetulan dia punya ipar, tentara Kenil, itu yang latih dia main biola kemudian jadi anggota band itu. Om Jimpe soal 100 tahun Iya. musik populer di Makassar Om. Cerita-cerita apa itu Om selama 100 tahun ini? Apa yang kita dapat Om? Tahun 40-an itu kan, ya kita tahu perang orang, perang dunia gitu, Iya. perang dunia kedua. Meskipun ada rekaman tadi muncul, tapi kemudian ada jeda sampai tahun 50-an. Iya. Berdasarkan arsip ini. Iya. 50-an akhir sampai 60-an pertengahan setidaknya sampai menuju akhir, Sulawesi Selatan itu bisa dibilang daerah yang cukup kacau. Kalau di Indonesia kan 60-an itu G30S. Iya. Kalau di sini ada selain G30S yang paling besar justru DITII, pemberontakan DITII. Banyak orang mengungsi ke kota, terutama di Makassar, cari perlindungan. Iya. Habis itu masa mulai redup pemberontakan, menyeberang 70-an, mulai ada konser. Musin Alatas sama Titi Sandora waktu itu 70-an dibawa ke sini, keliling Sulawesi. Iya. 80-an orang akses mulai referensi, misalnya orang-orang kaya itu dapat referensi dari Bandung atau Jakarta, Iya. kaset, Iya. piringan hitam dan Iya. lain-lain. Jadi yang populer di sana dulu Om Di, baru dibawa iya, ke sini. pasti, Mi. Iya. 80-an ada band, Iya. setidaknya band paling tua yang aktif yang pernah saya dapati Iya. itu dibentuk tahun 80 memang. Tapi ya isinya orang-orang kaya. Ada mantan wali kota, jadi kebayang toh maksudnya anak-anak Memang orang orang-orang kaya kaya yang yang punya. bawa begituan ke sini Om Di. Iyo. Iya. Menjelang 90-an ya mulai ada festival rock karena Lok Selebor juga pengaruhnya datang ke sini. Dan yang menarik karena Lok Selebor itu dia munculkan talenta lokal Iya. tiap daerah gitu, bahkan didorong untuk menciptakan lagu sendiri untuk dibawakan ke festival. 2000-an ya ada banyak hal, misalnya reformasi, tiba-tiba akses banyak terbuka, internet juga bersamaan Iya. gitu. Banyak ruang-ruang
yang dibuka kayak ruang-ruang sosial gitu toh, ya termasuk kayak di Kampung Buku dan beberapa tempat di tahun-tahun 2000 mulai sampai menjadi produksinya dulunya studio. Karena teknologi ada komputer, orang bisa boyong nih masuk kamar, sudah nih. Tidak perlu lagi bareng-bareng sama kayak 90-an yang belajar kisah mesinnya, oh begitu kuncinya gitu ya, caranya diulik kalau solo gitar gitu tuh. Kontemplatif lah, karena cenderung dikerjakan sendirian, berdua di kamar gitu kan. Diulik sendiri sesuai isi hati gitu, perasaan-perasaan waktu itu gitu dia. Oh begitu. Kakak Jimpes, soal periode, kayaknya kita bagi begitu pra 2000 dan pasca 2000 begitu soal skena musik. Apa-apa isinya itu? Momentum 2000 itu untuk menandai bahwa di zaman itu secara sosial dan politik atau secara kebudayaan di Indonesia itu ada perubahan. Anak muda bersikap pada zaman gitu. Zaman dan politik. Sebelumnya itu cara orang bermusik, kau personil band. Saya harus dekat sama kau. Dan itu dekatnya itu bukan cuma ngobrol sehari 2 hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Itu yang kemudian agak hilang di setelah 2000-an. Seperti sanggar, seperti komunitas yang berjalan sekarang, orang harus memang lama lagi tinggal untuk tahu begini caranya di setel kalau landscape festivalnya begini. Bagaimana cara memblocking suara yang dari sana dan tetap kedengaran suara, ada tekniknya dan itu hanya dipelajari di studio gitu. Makanya misalnya yang teknisi suara yang terkenal misalnya kayak Kak Cacang begitu tuh dipakai terus menerus karena itu orang yang punya studio dulu, mendirikan studio dan dia praktekkan terus menerus gitu. Secanggih apapun zaman, manual selalu penting. Ada kerja yang dilatih memang itu motorik berhubungan dengan yang di sini. Musik bukan tentang teknologi kalau saya, tentang manusia. Musik itu yang kemudian saya paham bukan sekedar yang di panggung memang. Begitu naik, teknis lagi bicara tuh. Mungkin matang nih kok latihan, tapi kan kemudian ada yang namanya penata suara yang kemudian kalau kau dikasih kecil, biar bagus materimu tidak kedengaran, tidak ada gunanya gitu. Setelahnya begitu lagi. Ada lagi hal yang harus kau urusi, bukan band itu hanya di panggung lagi. Ada hal yang kau harus urusi lagi gitu. Setidaknya setelah naik panggung ada namanya backstage. Belakang panggung. Di situ kau bergaul dengan band-band yang diundang gitu. Yang satu-satu backstage. Perlu teman-teman lebih lama nongkrong di situ. Yang kemudian mereka bawa pulang kemudian sebelum begitu di siklusnya. Jadi sebelum, pas panggung, sesudah panggung, kembali lagi. Begitu terus menerus. Kakak Juang Manyala ini pemangku adat dari Prolog. Founder. Salah satu founder. Kak Juang itu siapa dan apa itu Prolog? Saya ini setiap hari saya main musik sebenarnya. Jadi kayak rekaman tiap hari di studio. Semua hal di musik tuh kayaknya saya kerjain sih. Kayak saya jadi manajer band metal namanya Cadas. Terus saya jadi komposer di beberapa film. Pernah juga lah masuk beberapa nominasi kayak perekam musik film terbaik di Piala Maya. Masuk nominasi dan menang? Tidak menang untuk Piala Maya, tapi masuk nominasi. Tapi kalau sudah masuk nominasi berarti sudah lumayan lah. diperhitungkan Kakak Juang. Terus bikin band, saya punya 2 band tapi dua-duanya lagi istirahat. Merismatis sama Loka. Saya juga jadi produser di band namanya Divi. Showbiz musik itu event juga bikin di Prolog, namanya Prolog Fest. Nah, Prolog itu kan hal yang berbeda dengan saya kan. Dia maksudnya dia itu kan ruang alternatif ya. Jadi dia tuh sibuk mendorong gagasan kreatif di Indonesia Timur gitu. Tapi dia bertempat di Makassar. Cita-citanya adalah mendorong musik biar maju gitu bersama kan. Prolog tuh punya 4 IP. Jadi dia punya label namanya Rio Records. Sekarang rilis Divi,
rilis soloku juga dan beberapa musisi lainnya. Terus IP kedua tuh kita punya media namanya pemancar.com. Iya. Jadi orang bisa nonton musik on demand di situ, bisa beli tiket di situ. Terus kita punya akademi namanya Prolog Academy. Dia fokus untuk kasih kelas musik production, film production, desain. Nah, tahun depan tuh kita akademi ini akan jadi universitas gitu. Kita mau bikin Universitas. Institute of Art and Technology gitu. Yang keempat IP kita tuh namanya Prolog Fest. Memang dia fokus dengan promoter event gitu. Jadi kayak kalau sering datang gitu acara-acaranya Prolog itu tuh IP keempatnya Prolog Fest. Jadi Prolog adalah sebuah ruang alternatif yang mendorong gagasan kesenian melalui 4 IP tadi gitu. Nah, gitu. Karena kita merasa tuh kayak semua mendorong sesuatu tuh harus dari ke hulu ke hilir, Sak. Jadi dari akademinya kita punya untuk rilis bandnya ada labelnya, untuk kasih main bandnya ada eventnya, untuk meningkatkan mempromosikan mereka, kita bikin medianya gitu. Jadi kita punya hulu ke hilir gitu. Artinya nih Kak Juang, berarti yang dicari sama Prolog ini proses ilmu pengetahuannya. Iya. Sebenarnya kita kan di Prolog tuh percaya bahwa seni itu musik itu karya intelektual. Oke. Kita percaya satu dia intelektual, kedua kita percaya musik tuh literasi untuk masa depan, kayak ada yang bisa kita baca gitu. Karena dan ketiga kita percaya bahwa musik itu bisa memperbaiki keadaan ya, jadi lebih baik gitu. Kayak kita bisa campaign banyak hal lewat musik gitu. Jadi dari hulu ke hilir bicara tentang kebudayaan, tentang literasi, semuanya tuh musik tuh punya kekuatan itu gitu. Kita kan dibesarkan dengan budaya literasi yang kuat ya. Iya. Kita tuh dibesarkan dengan asas-asas kehidupan yang ada di kesastraan. Betul, gitu. betul. Kayak misalnya bagaimana Ila Galigo tuh bercerita tentang leluhur kita yang sangat dekat dengan kebudayaan, kesenian, musik, cerita dan lain-lain. Oh, ada. Iya, jadi kita di dalamnya tuh banyak banget episode dan itu tuh kuat banget untuk kita baca dan untuk menjadi guide kita bahwa leluhur kita tuh pernah hidup dengan selera yang seperti itu gitu. Kalau pertanyaannya apakah ini proses pengetahuan, ya pasti ya, karena itu tadi Prolog tuh lahir karena percaya bahwa satu, ini adalah produk intelektual, kedua, seni adalah jalan cepat untuk memperbaiki keadaan melalui campaign segala macam. Dan terakhir nih, kita percaya bahwa musik itu sustainability. Dia punya kekuatan untuk dijual, untuk menjadi bisnis gitu. Jadi saya rasa Prolog bisa bertahan sampai sekarang. Kalau pertanyaanmu kembali ke pertanyaan awal, kenapa Prolog bisa seperti yang kau lihat? Iya. Saya nggak tahu itu kau betulan atau golong. Betulan. Betulan Kak. Tapi kalau kau melihat Prolog seperti itu karena kita percaya bahwa ini tuh pengetahuan. Oke. Soal musisi Om yang mungkin ciptakan lagu yang mengangkat isu-isu sosial begitu Om. Itu ada kaitannya nggak sih Om dengan literasi? Iya pasti nih. Literasi itu kan panca indera. Bukan cuma mungkin misalnya musisi membaca, tapi dia lihat ada keadaan kayak begini, bagaimana saya berpartisipasi untuk bisa jadi mengubah misalnya kerusakan lingkungan nih pakai karya untuk menyampaikan bahwa lingkungan itu rusak gitu. Itu pasti butuh pengamatan, butuh membaca, tentu saja itu butuh empati. Hati ini kayak saya harus ikut bantu soal yang beginian. Dan itu ya pasti berhubungan dengan yang namanya literasi itu tadi, kan panca indera yang memformulasi semua apa-apa. Iya. Nah, kalau misal bicara soal literasi, Leca, Jasmine, ada nggak sih maksud cerita tentang literasi di kehidupan mungkin ada Jasmine atau Leca? Sebenarnya dari yang saya lihat sendiri di kota ini, seperti pemerintahnya itu menggiatkan banyak perpustakaan, dan saya lihat SD-SD aja juga semua perpustakaannya itu sepertinya sangat-sangat dimajukan banget gitu loh. Jadi sebenarnya memang kota ini tuh memang memajukan
literaturnya dan memajukan niat apa ya itu semangat membacanya orang-orang gitu. Literasi dengan perjalanan bermusiknya Divi ini apa? Kalau literasi dalam musik ya, kita berdua sebenarnya dari satu sekolah musik tuh. Dari kecil itu udah diajarin baca not balok, baca teori-teori musik dasar gitu loh. Dan itu efeknya sampai sekarang masih ada di saya. Dengan saya bisa baca not balok, banyak banget ilmu-ilmu pengetahuan baru yang berkembang di luar negeri pun saya bisa ikutin ketika saya bisa baca not balok gitu. Bahwa sebetulnya itu yang melekat dari di orang luar tentang kota Makassar dari segi gejolak sosial atau karakter sosial. Tapi di balik itu kita melihat secara literasi suatu pemanaannya bahwa kita orang Makassar memang suka yang terus terang. Yang to the point saja. Ya, suka di baliknya itu orang jujur sebetulnya. Dia Jengkel-jengkel. menampakkan kan kata Makassar itu dari kasar gitu, menampakkan diri. Iya. Di depan, dia tidak suka main belakang. Oke. Dia fair. Iya. Tapi dia juga orangnya kompetitif, fight gitu ya, Iya. kompetitif. Saya ingat ini ada quotes-nya Om. Tei Makassar ke puna bukuna loko. Bukan orang Makassar kalau belakangnya luka, karena kalau belakang luka berarti lari mungkin, ya kayak gitu Om. Itu bukan orang Makassar. Iya. Wah ini Makassar ini memang tukang berkelahi tuh. Ada padapan begitu. Iya. Literasi tentang perkelahian satu sarung. Situ bola lipa. Itu? Iya. Itu kan sebetulnya fair itu. Urusanmu, urusan kita berjam bawa orang lain. Oke. Nah, itu cara penyelesaiannya. Iya. Nah, itu kan ada hal yang positif. Hal positifnya itu kejujuran, fairness, setara gitu ya. Terus terang itu sebetulnya hal positif, karakter yang positif. Cuma karena ada praktek-praktek yang buruk, dilekatkanlah itu untuk kemudian meminggirkanlah makna-makna positifnya. Lagaligo yang notabene berasal dari suku Bugis Makassar, Abdi. Sebenarnya bagaimana relevansinya itu kitab di masyarakat sekarang, Abdi? Mungkin barangkali kita hidup di era demokrasi, bukan di era monarki yang membina Lagaligo itu. Dan yang kedua itu tradisi Lagaligo hari ini sudah langka ditemui, sehingga masyarakat memaknai Lagaligo itu sebagaimana Lagaligo hari ini. Biasa Lagaligo menjadi nama brand, baik dalam fashion, dalam bentuk food, dalam bentuk lain-lain biasa. Berarti hanya sebagai dijadikan ini ya sebuah identitas saja. Brand atau segala macam, sehingga masyarakat sangat jauh terjadi kesenjangan antara pengetahuan masyarakat tentang Lagaligo secara utuh daripada Lagaligo hari ini. Jadi dia hanya menganggap ketika saya tanya apa itu Lagaligo, itu karya sastra. Padahal aslinya Lagaligo adalah genre sastra. Genre sastra? Bukan bagian dari karya sastra, tapi lebih umum adalah genre sastra. Itu genrenya apa? Genrenya itu adalah pertama dia memiliki ciri khusus. Pertama dia memiliki formula 5 suku kata setiap baitnya. Yang kedua setting dan jalan ceritanya itu bersifat mitologis. Yang ketiga itu suasananya itu bersifat transendental antara dewa dengan manusia dan menjadi kitab kepercayaan kuno. Berhubung semua mayoritas kita ini beragama Muslim, sehingga peranan Lagaligo itu sudah tidak lagi sangat besar karena awalnya ini sebagai kitab suci masyarakat pra-Islam. Dalam konteks sastra yang puitis, sebenarnya seberapa besar peran Lagaligo? Ya, di dalam sastra itu kan yang menjadi ciri khas Lagaligo itu pertama adalah dia memiliki metafora. Metafora itu adalah ungkapan yang melebih-lebihkan untuk menggambarkan begitu bernilainya ini suatu kejadian. Seperti istilah kuamuani alu parepa turu rupanna. Bagaikan halilintar raut wajahnya, oh ini orang sedang marah. Kuamuani aju marepe ini nawanna, bagaikan ranting yang patah perasaannya. Oh orang ini patah hati, lagi sedih. Jadi metafora itu membantu pendengar atau pembaca itu menyimak Lagaligo lebih dalam karena sangat sastrawi dan sifatnya sangat fantastis karena
memberikan kita imajinasi yang cukup besar untuk menggambarkan perasaan dan juga kondisi yang ada dalam cerita. Selanjutnya dalam Laga Ligo itu dia memiliki sifat yang memiliki metrum tetap, yaitu 5 suku kata. 5 suku kata itu dari awal sampai akhir itu tidak pernah berubah. Karena 5 suku kata itulah yang disebut salah satu ciri dari puisi lama. Semuanya? Semuanya. Seperti bunyi kuamua nih 5, elu parpa 5, tururu panna 5. Jadi sampai terakhir itu 5. Makanya kalau disebut Laga Ligo berarti tokoh yang ada di dalamnya. Karena Laga Ligo itu adalah karyanya Laga Ligo 4, tapi kalau tokohnya itu ditambah lagi untuk melengkapi 5 suku Laga Ligo. Laga Ligo. Nama bapaknya itu adalah Saweri Gading. Nama bapaknya lagi Batara Latu. 5 suku kata. Inilah istimewanya Laga Ligo. Ini tandanya bahwa kita nenek moyang kita sangat konsisten, bukan cuma menulis tapi dia juga berhitung. Bisa ndak Abdi, literasi membantu masyarakat Bugis Makassar untuk mengembalikan uang panai ke fitrahnya, sebagaimana literasi juga banyak membantu di hal-hal lain? Itulah pentingnya literasi sebagai rujukan data, bagaimana sebenarnya fungsi dan juga posisi uang panai di masa lampau. Dan juga literasi juga harus mengarahkan uang panai itu lebih realistis dan lebih sifatnya logis dan lebih rasional. Jadi semakin berkembangnya tingkat literasi kita, harusnya kita semakin sadar bahwa uang panai itu tidak serta-merta menjadi rujukan prestis atau rujukan gengsi. Itu harus berbarengan dengan kemampuan literasi kita. Dan yang kedua tadi tentang sejauh mana sebagaimana peranan literasi dari masyarakat Makassar hari ini, itu juga harus penting bahwa kita ini harus membangun, kita punya sumber daya manusia yang cukup berkembang. Kita tidak boleh tertinggal dengan daerah lain, kita harus memiliki identitas yang kuat dengan literasi kita hari ini. Dan kita menjadikan literasi sebagai jalan untuk lebih cepat untuk menjangkau masa depan. Jadi kita kan punya namanya metaverse kan, artinya literasi itu penting untuk bagaimana kita mempermantap masa depan kita, sebagaimana dengan orang-orang dulu telah mencapai masa depannya dengan literasi juga. Perjalanan ini membuat saya lebih banyak tahu pengetahuan yang enteng, ringan, tapi berbobot. Makassar lebih dalam dari permukaan yang saya lihat selama 26 tahun di sini. Kenapa Makassar begitu besar? Bacaan-bacaan yang saya lewatkan karena ketiduran. Bagaimana nilai-nilai yang ditulis pendahulu dan kini terbelokkan. Dan membuat kutipan Cut Patkai jadi relevan. Sejak dulu, beginilah cinta, deritanya tiada pernah berakhir. Pagi yang jauh, satu persatu